Halo guys, kembali lagi dengan saya Ilham di channel YouTube tentang arsitek. Yang pada part ini kita akan membahas tentang jenis plafon gipsum dan plafon PVC. Plafon gipsum. Plafon gipsum terbuat dari bubuk gipsum dan roofing. Umumnya bahan gipsum berwarna putih dan dapat dengan mudah dibentuk sesuai keinginan. Harga yang terjangkau dan bahannya mudah ditemukan di mana-mana. Gipsum tidak hanya bermanfaat sebagai plafon saja, tapi juga bisa membuat ruangan nampak estetik dan mewah. Punya banyak variasi. Gipsum memiliki variasi yang sangat banyak, terlebih untuk aksesori di bagian sudut, tengah, dan listnya. Gipsum juga mempunyai warna dan ukuran yang berbeda-beda. Hal ini bisa mempermudah dalam memilih plafon gipsum yang cocok untuk kebutuhanmu. Gipsum yang tersedia di pasaran umumnya dalam bentuk lembaran dengan ukuran 120 x 240 cm. Tetapi ada pula produsen yang memproduksi dalam ukuran khusus dengan tingkat ketebalan yang bervariasi antara 9 mm hingga 15 mm. Mudah diperbaiki jika rusak. Salah satu kelebihan dari plafon gipsum ini, bila terjadi kerusakan pada bagian tertentu, plafon gipsum sangat mudah diperbaiki dan tidak diperlukan pembongkaran total. Jadi cukup bagian rusak saja yang dipotong dan diplaster. Proses pemasangan. Jenis material plafon gipsum ini baik bila dipasang pada rumah yang penutup atapnya tidak rawan bocor, karena hal ini bisa menjamin keawetan dari plafon jenis gipsum ini. Selain menggunakan sekrup, pemasangannya bisa dilakukan dengan menggunakan bubuk gipsum. Bubuk ini berfungsi sebagai lem di tempat sambungan atau list dan ornamen. Pemasangan sambungan gipsum biasanya dikerjakan dengan cara diplester terlebih dahulu. Nah, jika saat proses pemasangan tidak benar, seperti misalnya sambungan tidak tepat, maka bisa membuat plafon gipsum roboh. Benturan. Selain tidak tahan terhadap air, plafon gipsum juga rentan terhadap benturan. Struktur gipsum yang rapuh membuatnya tak tahan terhadap benturan keras. Makanya, kamu harus menjaga plafon gipsum agar aman dari benturan. Harus dipasang oleh ahlinya. Tidak semua orang bisa dalam memasang atau merangkai plafon gipsum. Lebih baik kamu menggunakan jasa ahli di bidang pemasangan dan perangkaian plafon gipsum. Dipasang di tempat yang tepat. Tidak disarankan untuk memasang plafon gipsum pada kamar mandi, eksterior, ataupun bagian rumah yang kelembapannya tinggi. Untuk area yang memiliki kelembapan cukup tinggi, kamu bisa memasang plafon gipsum yang waterproof atau anti air. Kekurangan dari plafon gipsum. Plafon gipsum tidak tahan terhadap air. Dibandingkan dengan plafon jenis lain, plafon gipsum ini sangat rentan terhadap air. Jika terjadi rembesan air dari atap mengenai plafon, bisa saja tidak hanya sekedar meninggalkan noda bercak pada permukaan gipsum, tapi juga dapat membuat plafon hancur. Jadi, jika bagian plafon gipsum yang hancur tidak sedikit, maka tidak menutup kemungkinan plafon dapat roboh. Berikutnya, plafon PVC. Plafon PVC terbuat dari bahan baku plastik polivinil klorid atau PVC, sejenis plastik yang umumnya dipakai untuk pembuatan pipa air. Saat ini, pemakaian PVC sudah banyak digunakan untuk bahan bangunan, termasuk material plafon. Bukan hanya karena tampilannya yang menarik, tetapi plafon PVC juga banyak digemari karena keunggulan yang diberikannya. Kelebihan dari plafon PVC. Anti rayap. Plafon PVC sering digunakan sebagai alternatif dari plafon kayu.
karena ketahanannya terhadap serangan rayap. Plafon PVC tidak mengandung selulosa yang menjadi makanan utama rayap, sehingga tidak disukai oleh rayap. Kini plafon PVC tersedia dalam motif serat kayu dengan berbagai varian yang dapat dipilih sesuai dengan desain ruanganmu. Selain itu, harga plafon PVC biasanya jauh lebih murah dibandingkan dengan plafon kayu. Anti bocor. Tidak seperti gipsum yang rawan berjamur apabila dipasang di daerah dengan kelembapan udara tinggi, plafon PVC mempunyai kelebihan tersendiri karena terbuat dari bahan PVC yang tahan air atau waterproof. Seperti pada pipa air, air tidak akan merembes dan membuat plafon PVC lapuk. Kebocoran dan kelembapan tinggi bukan lagi masalah dengan plafon PVC. Api tidak merambat. Plafon PVC dapat mengurangi resiko kebakaran karena hanya akan gosong dan berwarna hitam jika terbakar, namun tidak akan merambatkan api. Begitu sumber api dijauhkan, api pada plafon PVC ini akan mati dengan sendirinya. Keamanannya terhadap api membuat plafon PVC ini cocok untuk penggunaan sebagai plafon dapur, rumah, gudang, maupun pabrik. Pemasangan praktis dan cepat. Plafon PVC dipasang dengan sistem interlocking, yaitu dengan menyambungkan setiap lembaran seperti menggabungkan potongan puzzle. Dengan sistem ini, sisi lembaran PVC akan menutup sekrup sehingga plafon PVC tampak rapi. Selain itu, sistem interlocking mempermudah dan mempercepat instalasi karena tidak perlu lagi meratakan sambungan antar papan. Tidak memerlukan finishing. Tidak seperti gipsum yang harus didempul rata dan dicat, plafon PVC mempunyai kelebihan tersendiri, di mana setiap lembaran plafon PVC merupakan finished product atau siap dipasang tanpa memerlukan proses finishing lagi. Untuk itu, PVC ini dapat menghemat waktu dan biaya selama proses pemasangan. Kekurangan plafon PVC. Tidak tahan sinar matahari langsung. Plafon PVC hanya dapat dipasang di dalam ruangan. Apabila terkena panas matahari langsung, plafon ini akan cepat pudar dan mudah retak. Namun, jika terlindungi dari sinar matahari, plafon PVC akan awet hingga bertahun-tahun. Tidak bisa mengganti motif. Motif yang ada pada plafon PVC sudah tercetak sebagai finished product yang siap dipasang. Plafon PVC ini tidak dapat dicat ulang. Apabila ingin mengganti motifnya, kamu perlu membeli lembaran baru yang sesuai dengan desain yang kamu inginkan. Itulah pembahasan jenis plafon gipsum dan plafon PVC pada part ini. Nantikan pembahasan jenis-jenis plafon lainnya di part selanjutnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya.